Presiden NKRI. Oh. TP1 di mana? Mas, beran kone, bene di goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, emang brutal. Inilah satu jenis tipuan, salah satu saja jenis tipuan yang akan masuk ke dalam hitungan real count. Artinya ini akan menjadi tervalidasi, ya, ketika orang-orang yang ada itu, kalau kita lihat satu kelompok itu, pemirsa, ada yang membuka kertas, ada yang buka lembar suara, ada yang bertugas nyoblos, ya kan? Ada yang melipat kembali, mereka cekikak-cekiki, ya. Dan semuanya ini, suara semua ini punya Prabowo, ya. Ini kalau kita lihat daerahnya ini di mana gitu ya, ya banyak sekali orang yang bisa menjadi penipu hanya untuk mendapatkan beberapa uang, ya. Mungkin mereka dibayar 1 juta atau 2 juta per orang, ya itu artinya biaya kecil. Kemudian mungkin modusnya suara-suara yang sudah dicoblos ini didistribusikan secara diam-diam atau secara terang-terangan, ya, masuk ke dalam kotak suara. Dihitung pasti hasilnya akan kelihatan real. Ini problem besarnya. Kalau satu desa atau katakanlah satu kecamatan dengan menghitung cepat jumlahnya ini, ya, bisa puluhan ribu hasilnya. Ya, kalau satu desa ini misalnya, ya tidak ada yang akan bisa melawan kemenangan Prabowo Subianto, nggak ada. Karena ya kalau perbaikan dalam sistem rekap KPU itu dikonfirmasi, ya, artinya nanti di basis konfirmasinya itu adalah real count. Nah, sumber real count itu dasarnya juga dari bentuk tipuan ini gitu loh. Makanya tidak bisa. Ya, nanti itu ya jelas lah dengan pengerahan seperti ini dan mungkin kerjasama kan mudah sekali sekarang. Ya, dalam situasi ekonomi yang porak-poranda kayak begini, kelas ekonomi habis-habisan, mereka jadi panitia, ya memanfaatkan kesempatan ini, ya, kemudian melakukan manipulasi. Ini mungkin daerah-daerah yang banyak terjadi, ya. Nyaris merata, ya. Kalau orang misalnya satu, katakanlah kalau ini dilihat dari suara miliknya Prabowo semua, ya, mereka dikontrak kayak begini, tinggal panitianya mana yang bisa dihubungi, kan begitu. Sisi lain banyak pihak yang tidak terhubungi untuk datang ke kotak suara, mungkin itu bisa diganti ini. Ini akhirnya apa? Yang terjadi adalah memang dominasi suara dari para siluman ini, ya, yang pasti akan membuat nih real count-nya juga akan tinggi gitu loh. Ya, berat memang pemirsa, ini super gila, ya, super gila. Tetapi ini nantinya ya bisa membuat negara ini memang hancur-hancuran, ya. Yang gimana resikonya begini, ketika ada ambisi yang tidak lagi bisa dibendung dengan instrumen kekuasaan yang mereka miliki, ya, dan merasa tidak ada yang bisa mengawasi karena seterang-terangan kayak begini, maka tipu-tipunya memang luar biasa, brutal sekali, ya, brutal sekali, sehingga melahirkan hasil pemilu yang kayak begini. Padahal, ya,
termasuk misalnya tim pemenangan Amin maupun tim pemenangan GM Ganjar Pranowo, Mahfud MD, basisnya ya ketika ini suara-suara tipu-tipu kayak begini yang dibuat oleh paslon 02, kalau kita melihat di sini ya tangannya nyoblosnya itu semuanya ke 02, ada yang tukang buka, ada yang tukang nyoblos tengahnya ditutup, nah nanti didistribusikan TPS, masuk dalam hitungan yang dilaporkan oleh para saksi ya termasuk yang ini semua. Makanya akan tinggi sekali. Wajar kemudian misalnya ya Ganjar Pranowo kelihatan emosi gitu, Anda percaya suara saya segitu gitu. Ya, kemudian siapa yang sampai seperti itu kan melakukan ini. Ini menjadi persoalan. Ini hanya salah satu cara, tetapi ini sangat berbahaya karena masuknya ke hitungan real count. Kalau beberapa KPPS panitia ya, yang menyatakan bahwa hitungan yang dilakukan oleh mereka kemudian tidak sinkron dengan Sirekap yang miliknya KPU ya, yang miliknya KPU itu kan ada Prabowo 50 tiba-tiba bisa menjadi 400 ya, 80 bisa menjadi 800, sekian menjadi sekian, dan itu gampang verifikasinya yakni dengan rekap yang real. Tetapi kalau artinya butuh kesabaran saja. Tapi apa yang dibuat oleh yang membuat coblosan kayak begini masif, dan kalau ini setiap daerah ada ya orang-orang culas seperti ini, baik yang memberikan duitnya ya, baik paslonnya maupun baik dari rakyat yang melakukan ini sampai panitianya, kemudian muncul ya di perhitungan suara kayak begini, ya ini memang apa mau dikata ya, wajar kemudian apa namanya cuma modal joget-joget begitu saja sama pamer kebodohan lah, bisa dikatakan seperti itu, dia bisa memenangkan ini. Memang bikin frustrasi ya, kecuali sekali lagi ya kalau tim-tim dari paslon 1, paslon 3 ini siap habis-habisan. Yang menjadi masalah pemirsa, tampaknya juga tidak hanya berhenti di sini mereka melakukan tipu-tipunya ya. Paslon 1 maupun paslon 3 didekati oleh paslon 2 melalui perwakilan-perwakilan, dan mungkin kalau mereka digoda, udah misalnya ditanya ini, habis berapa sih kamu kampanye? Atau beberapa orang dari mereka ya, kemudian suruh nyerah saja, ya udahlah rakyat suruh nyerah, ikut menenangkan rakyat, kamu minta uang berapa misalnya, sampai seperti itu, ya sudah. Ini yang terjadi. Jadi pemilu, kampanye yang gegap gempita, ide yang cemerlang dan lain sebagainya itu kalah dengan tipuan-tipuan yang brutal seperti ini ya. Tapi sekali lagi, kalau memang perlawanannya itu real, orang tidak tergoda dan memang mereka punya kecerdasan dan integritas serta berani, karena kemungkinan juga sangat berisiko pemirsa. Kalau mereka tidak mau diajak kerjasama untuk melakukan tipuan kepada rakyat ya, yang kemudian bisa terjadi adalah dia menghadapi tekanan dan seterusnya ya. Ya bayangkanlah, ini teori yang sangat gampang sekali ya, beri hadiah, mudah-mudahan mereka tergoda dengan hadiah itu. Kalau enggak, ancam mereka, celakai mereka, itu ya. Dan ngeri kalau sudah seperti ini. Tetapi inilah realitas yang terjadi. Jadi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi nanti gitu kan. Ya biasanya kalau trouble-nya sudah luar biasa, rakyat sudah berjuang sungguh-sungguh untuk kebenaran, tapi kalah juga dengan keculasan ya, tipuan yang brutal kayak begini, mungkin Allah yang turun tangan langsung maksudnya. Ya mungkin ada apa gitu kan, dan akhirnya ya itu, kalau kesabaran kita istiqomahnya itu masih terjaga ya insya Allah Allah lah yang akan memenangkan ini. Ngeri memang pemirsa, mereka
ketawa cekikak-cekikik ya, hahaha hihihi, melipat, dan mereka tahu sebetulnya ya bahwa ini adalah tipu-tipu brutal yang mereka lakukan. Tetapi mereka melakukan itu karena dibayar atau karena apa? Kan nggak mungkin orang menipu karena mengatakan saya berjuang ini ya dengan cara menipu. Biasanya selalu kaitannya dengan materi. Ya, berat tantangan yang dihadapi oleh paslon 01 terutama karena peluangnya yang bisa menang itu memang paslon 01 itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.